Maafkan saya, Nak. Saya menyesal atas semua yang telah saya lakukan. Namaku Anto. Usiaku 30 tahun dan setiap hari aku hidup bersama suara ces dari ban bocor yang kutambal di depan rumah kecil kami. Ya, aku cuma tukang tambal ban. Pekerjaan sederhana yang kadang dianggap rendah. Tapi bagiku, setiap tetes keringat itu punya arti. Asal halal dan bisa menafkahi istriku, Wati, perempuan yang paling kucintai di dunia. Kami tinggal di rumah kecil di pinggiran desa. Atapnya bocor kalau hujan, tapi selalu terasa hangat karena tawa Naila tak pernah hilang. Setiap pagi, dia menyiapkan kopi hitam untukku, lalu tersenyum sambil berkata pelan, "Yang penting kita bahagia, Mas. Bukan besar rumahnya, tapi luas hatinya." Kalimat itu selalu jadi penguatku setiap kali aku merasa kecil di hadapan dunia. Hari-hariku sederhana. Aku membuka tambal ban di tepi jalan besar dekat sawah. Kadang ramai, kadang sepi, tapi aku tak pernah mengeluh. Aku menikmati setiap sapaan warga, setiap ucapan terima kasih dari pengendara yang kutolong di tengah panas terik. Namun, kebahagiaan itu tak pernah sepenuhnya diterima oleh semua orang, terutama oleh Bu Mirna, Ibunda Wati, mertuaku. Dulu waktu aku melamar Wati, Bu Mirna sempat terdiam lama. Wajahnya datar, tapi aku tahu di matanya ada ketidaksetujuan yang sulit disembunyikan. Katanya, "Wati itu anak tunggal, Arka. Kami ingin dia hidup nyaman, bukan susah payah." Tapi Wati memulihku. Ia bilang lebih baik hidup sederhana bersama orang yang tulus daripada bergelimang harta dengan hati yang kosong. Aku pun berjanji pada diriku sendiri, suatu hari aku akan membuat Bu Mirna bangga. Hari-hari berlalu. Setiap sore, aku pulang dengan baju penuh oli dan tangan hitam legam. Wati selalu menyambutku di depan rumah dengan segelas air hangat dan senyum yang menenangkan. Kadang, dia ikut duduk di bangku bambu menemaniku menghitung uang receh hasil tambalan hari itu. Malam-malam kami tenang. Kami sering berbicara tentang mimpi, tentang membuka bengkel kecil suatu hari nanti, tentang membahagiakan orang tua, tentang masa depan yang sederhana tapi damai. Aku percaya, selagi kami saling menggenggam, tak ada yang mustahil. Tapi, di balik semua itu, aku tahu sesuatu sedang tumbuh perlahan, sesuatu yang akan menguji semua yang kami miliki. Sebab, di luar sana, kata-kata orang mulai berbisik. Tentang menantu miskin, tentang martabat keluarga, tentang rasa malu mertua yang punya menantu tukang tambal ban. Dan aku tahu, cepat atau lambat, bisikan itu akan berubah menjadi badai. Dan hari itu pun akhirnya datang, lebih cepat dari yang kubayangkan. Siang itu matahari begitu terik. Aku baru saja menutup tambalanku ketika seorang anak kecil datang membawa undangan. "Mas Anto, ini dari Bu Mirna, disuruh datang ke rumah, ada acara keluarga besar," katanya polos sambil tersenyum. Aku tertegun sejenak. Sudah lama aku tak diundang ke acara keluarga besar Wati. Dalam hatiku ada rasa gugup sekaligus harapan. Mungkin Bu Mirna mulai menerimaku. Wati menatapku dengan mata berbinar. "Ayo Mas, mungkin Mama sudah mulai lembut hatinya." Sore itu kami berangkat bersama. Aku mengenakan kemeja terbaikku, walau warnanya sudah mulai pudar, dan sepatu yang kupoles hingga mengkilap. Dalam hati aku berdoa semoga kali ini aku bisa membuat Bu Mirna bangga. Namun sesampainya di sana, suasana yang kusangka hangat ternyata dingin menusuk. Semua mata memandangku seolah aku bukan bagian dari keluarga itu. Beberapa saudara saling berbisik pelan, menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Bu Mirna tersenyum tipis ketika aku menghampirinya, lalu berkata dengan nada datar, "Oh, kamu datang juga, Anto. Duduk saja di belakang, biar tamu-tamu lain di depan." Aku menelan ludah. Aku tahu posisiku.
jadi aku hanya mengangguk sopan. Namun di tengah acara, seseorang bertanya lantang, "Bu Mirna, menantu ibu sekarang kerja di mana? Katanya lulusan teknik ya?" Aku melihat wajah Bu Mirna menegang. Ia tersenyum kaku, lalu menjawab dengan tawa kecil yang menakutkan. "Iya, Anto itu teknisi kok. Tapi ya cuma tambal ban di pinggir jalan. Orangnya rajin, tapi ya begitulah." Beberapa tamu tertawa pelan. Aku hanya bisa menunduk. Tanganku menggenggam kuat, lututku sendiri agar tak gemetar. Wati di sebelahku menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca, tapi tak bisa berkata apa-apa. Setelah acara selesai, aku segera berpamitan. Namun sebelum sempat melangkah, Bu Mirna menahanku. "Anto, Mama cuma bicara jujur. Kamu jangan tersinggung. Mama kan malu kalau orang tahu menantu Mama cuma tukang tambal ban. Setidaknya carilah kerja yang lebih pantas." Kata malu itu menancap dalam dadaku, seperti batu besar. Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Aku hanya berkata pelan, "Baik Bu, saya akan berusaha lebih keras lagi." Sepanjang perjalanan pulang, Wati menggenggam tanganku erat. Ia menangis tanpa suara. "Mas, maaf ya, Mama memang keras. Tapi aku percaya, suatu hari nanti mereka akan lihat siapa dirimu sebenarnya." Aku hanya diam, menatap ke depan. Di kejauhan, matahari tenggelam perlahan di balik sawah. Merah tapi indah. Dan di bawah langit itu, aku bersumpah dalam hati. Aku akan buktikan bahwa harga diri bukan ditentukan dari pekerjaan, tapi dari ketulusan dan kejujuran. Aku tak tahu bagaimana caranya, tapi aku tahu aku tak akan berhenti berjuang. Dan sejak hari itu, aku mulai merancang hidup baru. Setiap malam setelah menutup tambalan, aku duduk di depan rumah sambil mencatat pengeluaran dan menghitung uang receh satu persatu. Wati duduk di sampingku, menatap lembaran lusuh itu dengan senyum lembut. "Mas, kalau uangnya cukup, aku mau bantu buka bengkel kecil ya. Aku bisa jaga kasirnya." Aku mengangguk pelan. "Iya sayang, kita mulai dari bawah. Tapi nanti, bengkel kita akan berdiri megah di tengah desa." Kata-kata itu membuat kami berdua tertawa kecil. Tapi di dalam hati, aku benar-benar serius. Aku mulai menabung lebih banyak, memperbaiki alat-alat tambalan, dan belajar memperbaiki motor dari teman-teman mekanik yang lebih berpengalaman. Namun tak lama kemudian, bisikan yang dulu samar, kini berubah menjadi ejekan nyata. Orang-orang mulai memandangku dengan tatapan meremehkan. Ada yang sengaja lewat depan rumah sambil berucap, katanya mau buka bengkel, tapi tambal ban aja belum rame. Aku hanya tersenyum menahan hati. Tapi Wati tahu betul luka di balik senyum itu. Ia selalu menenangkan. "Mas, biar saja, suatu hari mereka akan tahu." Sampai suatu pagi, aku memberanikan diri datang ke rumah Bu Mirna. Aku ingin meminta restu, sekaligus bantuan pinjaman kecil untuk membeli kompresor bekas. Bu Mirna menyambutku dengan wajah datar. "Kamu mau pinjam uang? Untuk apa?" "Aku mau buka bengkel kecil, Bu. Biar Wati juga bisa bantu jaga. Nanti aku cicil tiap bulan." Ia tertawa pelan, tapi tawa itu terdengar seperti pisau yang memotong keyakinanku. "Arto, kamu itu harus tahu diri. Kalau mau sukses, jangan mimpi setinggi langit. Kamu pikir bengkel itu gampang? Kamu bisa apa? Tambal ban aja sudah cukup untuk orang seperti kamu." Aku menunduk, bukan karena takut, tapi agar air mataku tak jatuh di hadapannya. "Baik Bu, kalau begitu saya akan berusaha sendiri." Aku berpamitan dengan sopan dan berjalan pulang. Namun, begitu sampai di rumah, aku melihat Wati sudah menunggu di teras membawa kaleng kecil berisi uang receh. "Mas, ini tabunganku dari hasil jual kue setiap sore. Gak banyak, tapi cukuplah untuk beli peralatan awal." Aku terdiam.
air mataku tak bisa kutahan lagi. Kupeluk Wati erat, dan di dada yang basah oleh air mata itu, aku berbisik, "Kita mulai dari nol ya sayang, tapi percayalah, kita akan sampai di puncak." Hari-hari berikutnya jadi masa terberat dalam hidupku. Aku mulai membuka bengkel kecil di depan rumah. Tanpa plang, tanpa alat modern, hanya semangat dan doa. Banyak warga tak percaya. Ada yang menolak memperbaiki motor di tempatku karena katanya bengkel orang gagal. Bahkan Bu Mirna sendiri berkata kepada tetangganya, "Aku sudah bilang, menantu seperti Arka itu bikin malu keluarga. Pasti usahanya juga nggak akan lama." Tapi aku tak gentar. Aku bekerja dari pagi sampai malam. Kadang tak makan, hanya minum air putih dan sisa teh dari pagi. Wati juga ikut membantu, menyiapkan kopi untuk pelanggan, bahkan memegang obeng ketika tanganku lelah. Di bawah sinar lampu temaram, kami bekerja seperti dua orang yang sedang mempertaruhkan seluruh hidupnya. Aku percaya, setiap keringat yang jatuh malam itu adalah doa yang sedang menunggu waktu untuk dijawab. Namun, aku tak tahu bahwa badai yang sesungguhnya belum datang. Karena ketika kami mulai melihat secercah harapan, semua yang kami bangun perlahan mulai runtuh satu persatu. Awalnya hanya hal kecil. Kompresor yang kami beli dari hasil tabungan Wati tiba-tiba rusak tanpa sebab. Beberapa pelanggan kecewa dan tak kembali lagi. Lalu cuaca buruk datang berhari-hari, membuat jalanan sepi dan bengkelku kosong. Aku mencoba tetap tegar, tapi hati kecilku mulai goyah. Setiap malam, aku menghitung uang hasil kerja seharian. Kadang hanya cukup untuk membeli beras 1 liter. Wati berusaha tersenyum, menenangkanku. "Mas, sabar ya. Mungkin ini ujian sebelum rezeki besar datang." Tapi di balik senyum itu, aku tahu tubuhnya mulai lemah. Ia sering batuk dan kehilangan selera makan. Aku menyuruhnya beristirahat, tapi dia selalu menjawab, "Aku nggak mau lihat Mas kerja sendirian." Suatu sore, ketika aku sibuk memperbaiki motor pelanggan, Wati pingsan di dapur. Aku panik, memanggil tetangga, lalu membawanya ke puskesmas terdekat. Dokter berkata, kelelahan dan kurang gizi. Aku tak kuat menatap wajah pucatnya di ranjang. Hatiku seperti diremas. Semua perjuangan kami seolah tak ada hasilnya. Malam itu, ketika aku duduk sendirian di bengkel yang sepi, seseorang datang. Bu Mirna. Ia datang dengan mobil mewahnya, turun sambil membawa bungkusan besar. "Anto, ini ada sedikit bantuan dari Mama. Ambil uang ini, tutup saja bengkelmu. Kamu carilah kerja yang pantas. Jangan bikin Wati susah terus." Aku memandangnya dalam diam. Di tangannya, amplop besar itu seperti ujian terberat dalam hidupku. Aku bisa saja mengambilnya, dan semua masalah mungkin selesai malam itu. Tapi entah kenapa, dadaku terasa sesak. Aku teringat janji yang pernah kuucapkan pada Wati. Kita mulai dari nol, tapi kita akan sampai di puncak dengan tangan sendiri. Tanganku gemetar. Aku menatap mata Bu Mirna dan berkata pelan, "Terima kasih, Bu. Tapi saya tidak bisa menerimanya. Saya tidak ingin dianggap menyerah." Bu Mirna menatapku lama, lalu mendengus pelan. "Kamu keras kepala. Tapi ingat kata Mama, orang seperti kamu gak akan pernah maju. Dunia ini butuh orang pintar, bukan orang nekat." Ia pergi begitu saja, meninggalkan debu dan suara mobilnya yang menjauh. Aku berdiri mematung di depan bengkel, menatap amplop kosong yang tadi hampir kuambil. Angin malam berembus pelan, tapi dadaku terasa berat. Aku tahu,
Ini mungkin titik terendah dalam hidupku. Bengkelku hampir tutup, istriku terbaring lemah, dan harga diriku seolah jadi bahan olok-olok dunia. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang masih belum padam. Keyakinan. Aku menatap langit dan berbisik lirih. Tuhan, kalau Engkau masih beri aku nafas, izinkan aku buktikan bahwa orang kecil pun bisa berdiri setinggi mereka yang menghinaku. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi malam itu aku memutuskan satu hal. Aku akan bertahan walau dunia menertawakanku. Dan mulai keesokan harinya, perjuangan sesungguhnya baru dimulai. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika aku membuka bengkel. Udara dingin menusuk kulit, tapi aku tetap mengangkat pintu kayu tua itu dengan tangan gemetar. Di dalam hanya ada aku, peralatan rusak, dan semangat yang nyaris padam. Wati masih terbaring lemah di rumah. Sebelum aku berangkat, ia sempat menggenggam tanganku pelan. "Mas, jangan menyerah ya. Aku percaya, suatu hari semua orang akan tahu siapa Mas sebenarnya." Kata-katanya sederhana, tapi mampu membuatku menegakkan punggung lagi. Hari itu, aku memutuskan sesuatu yang tak pernah kulakukan sebelumnya. Aku akan memperbaiki motor warga secara gratis. Bukan karena aku ingin terlihat hebat, tapi karena aku tahu satu-satunya cara untuk bangkit adalah mendapatkan kembali kepercayaan orang-orang. Ketika pelanggan pertama datang, seorang petani dengan motor tua yang mogok di tengah jalan, aku menolak bayaran darinya. "Sudah, Pak. Bapak pakai saja uangnya untuk beli beras. Doakan bengkel saya rame lagi." Petani itu menatapku lama, matanya berkaca-kaca. Sejak hari itu, berita menyebar cepat. "Anto bantu orang gratis," begitu kata mereka. Awalnya orang datang karena penasaran, tapi lama-lama mereka datang karena percaya. Aku bekerja tanpa lelah, dari pagi sampai malam. Kadang tanganku luka, tapi hatiku hangat setiap kali melihat motor yang kuperbaiki melaju lagi di jalan. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Bengkel kecilku yang dulu sepi kini mulai ramai. Aku tidak lagi memperbaiki motor gratis, tapi orang-orang datang bukan karena harga murah. Mereka datang karena percaya pada kejujuran. Satu sore, ketika aku sedang menutup bengkel, sebuah mobil berhenti depan Ramah. Pintu terbuka, dan keluar seseorang yang dulu pernah meninggalkan luka di hatiku. Bu Mirna. Ia berdiri diam, menatap bengkelku yang kini penuh antrean. Di wajahnya ada campuran antara terkejut dan tak percaya. "Anto, ini semua bengkelmu?" Aku hanya tersenyum sopan. "Iya, Bu. Alhamdulillah, pelan-pelan mulai rame." Bu Mirna menatap sekeliling, lalu berkata lirih, "Mama salah. Dulu Mama malu punya menantu sepertimu. Tapi sekarang Mama malah malu pada diri sendiri." Air matanya jatuh pelan, dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia menyundukkan kepala. Aku hanya terdiam. Tak ada amarah, tak ada dendam. Yang tersisa hanya rasa lega dan rasa syukur yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Malam itu aku pulang dengan hati yang penuh. Wati menungguku di teras. Wajahnya lebih segar, tubuhnya mulai pulih. Aku menceritakan semuanya dan ia menangis dalam pelukanku. "Mas, Tuhan akhirnya jawab doa kita ya." Aku mengangguk pelan. "Iya sayang, tapi perjalanan kita belum selesai. Ini baru awal." Aku menatap bengkel kecil yang kini diterangi lampu kuning lembut. Dari tempat itu,
Aku belajar satu hal, bahwa harga diri tidak bisa dibeli, tapi bisa diperjuangkan. Dan aku tahu, besok pagi, hidup kami tak akan pernah sama lagi. Karena itulah arti sebenarnya dari kaya. Ketika kita mampu memberi, meski dulu kita pernah disakiti. Dan hari itu, aku benar-benar merasakannya. 3 hari setelah kepergian ayah mertua, desa kami berubah. Orang-orang yang dulu menertawakanku, kini datang satu persatu. Bukan dengan cibiran, tapi dengan tatapan penuh hormat. Mereka menyalamiku, menunduk, dan mengucapkan belasungkawa dengan suara bergetar. Tak ada lagi tawa ejekan seperti dulu. Tak ada lagi bisikan menantu miskin. Yang tersisa hanya penghargaan dan penyesalan. Aku berdiri di depan rumah mertua. Rumah yang dulu menjadi saksi bagaimana aku diusir tanpa belas kasihan. Kini halaman itu penuh dengan warga desa yang datang melayat. Namun kali ini mereka semua menatapku berbeda. Ada rasa hormat dan rasa malu di mata mereka. Anto, salah satu tetua desa menepuk bahuku. Kau memberi kami pelajaran besar. Dulu kami menilai orang dari harta. Tapi sekarang kami tahu harga manusia tidak diukur dari itu. Aku hanya tersenyum kecil. Di belakangku, Wati berdiri memegang tangan ibunya, yang tak berhenti menangis sejak hari itu. Aku tahu, air mata itu bukan sekedar duka karena kehilangan suami, tapi juga penyesalan yang begitu dalam. Setelah pemakaman usai, aku mengajak ibu mertua pindah ke rumahku di pinggir sawah. Rumah sederhana tapi hangat, penuh tawa pekerja dan aroma tanah yang memberi kehidupan. Saat pertama kali melangkah ke sana, ibu mertua menatap sekeliling dan berbisik lirih. Dulu, kami menertawakan tanah ini. Siapa tangka, dari sinilah rizki dan berkah keluarga kita tumbuh. Aku hanya menatap langit tersenyum. Begitulah, Bu, kadang Tuhan menyembunyikan keajaiban di tempat yang paling tidak kita duga. Beberapa bulan kemudian, aku diundang oleh kepala desa untuk berbicara di acara panen raya. Saat aku naik ke panggung, semua mata tertuju padaku. Orang-orang berdiri, dan hampir serempak, mereka menundukkan kepala. Mereka menghormat, bukan karena aku kaya, tapi karena perjuanganku membuktikan bahwa harga diri bukan ditentukan oleh uang, tapi oleh kerja keras dan ketulusan. Aku memegang mikrofon, menatap seluruh warga dengan suara bergetar. Dulu aku dianggap hina, dianggap tak pantas. Tapi, aku belajar satu hal. Tidak perlu membalas hinaan dengan dendam. Balaslah dengan bukti. Karena waktu akan membuktikan siapa yang benar, siapa yang sabar. Suasana hening. Lalu tepuk tangan bergema memenuhi lapangan. Wati tersenyum di antara kerumunan. Matanya berbinar penuh bangga. Dan di sampingnya, ibu mertua menatapku dengan air mata bahagia. Seperti melihat anak sendiri yang akhirnya membuktikan segalanya. Hari itu aku berjalan pulang melewati jalan desa yang sama. Jalan yang dulu kulalui dengan langkah gontai saat diusir. Tapi kini, semua menunduk saat aku lewat. Bukan karena takut, tapi karena hormat. Aku menarik nafas dalam-dalam, menatap senja yang perlahan turun di ufuk barat. Dalam hati aku berbisik pelan. Terima kasih Tuhan, telah kau ubah hinaan menjadi kebanggaan, dan luka menjadi kekuatan.